Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Jumat 14 Agustus 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang bahagia. Gimana, ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, bahagia? Orang bahagia itu menyenangkan. Makan tempe serasa sate. Namun orang yang lagi putus cinta, lagi menderita, ini makan sate itu kayak makan sandal jepit. Pernah makan sandal jepit? Pahit. Nah, itulah gambaran kalau bahagia itu menyenangkan. Nah, orang menikah yang dicari apa? Bahagia. Yang dicari tentu bahagia. Namun, kenapa tidak semua suami istri, pasangan itu bahagia? Ada kemungkinan prosesnya kurang mantap. Yang pertama, orang yang bahagia itu dia nyaman. Nah, kalau sudah merasa nyaman, klik klop, sehati, bahkan tidak bicara, tidak ngomong, namun bisa merasakan isi hati pasangan, top. Itu namanya sehati. Tidak butuh telepon, namun tele hati. Nah, gimana? Sudah bisa saling merasakan hati? Yang kedua, merasa aman, dipercaya, dihargai, dilindungi, didukung. Nah, kalau pacaran kok tidak merasa dihargai, tidak merasa dipercaya, tidak merasa didukung, dilindungi, jangan diteruskan. Itu harus ada. Nah, semoga menjadi renungan kita. Yang ketiga, sejahtera. Orang yang bahagia itu sejahtera karena mempunyai pasangan. Sejahteranya lahir dan batin. Terlebih batin.
kecukupan kasih sayang, perhatian, dan juga doa. Nah, gimana ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kecukupan kasih atau haus kasih? Nah, semoga sudah menjadi keluarga satu sama lain, saling mencukupi kebutuhan lahir dan batin, sehingga sungguh keluarga kita semua mengalami kebahagiaan. Semoga dengan demikian anak-anak dalam keluarga juga mengalami bahagia, dan di waktunya nanti dia membangun keluarga sudah tahu mencari kebahagiaan itu harus nyaman, aman, dan sejahtera. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.